Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta dan kita tetap berada di program Tamu Hari Ini. Dapat Anda saksikan di setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, masih ingatkah Anda di tahun 2014 waktu pemilihan Gubernur Lampung? Calon yang diusung oleh Partai Demokrat kemudian memenangkan pemilihan gubernur tersebut dan keluar nama Bapak Muhammad Ridho Fikardo yang menjadi gubernur saat itu, tahun 2014 ya. Apakah nanti di Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 kemudian Demokrat tetap memegang dan tetap menjadi pemenang dalam Pilkada serentak tersebut? Di studio sudah hadir bersama saya dua orang yang sangat spesial, yaitu Bang Haji Fajrun Naja Ahmad selaku sekretaris dari DPD Partai Demokrat Lampung beserta dengan Linda Nihara Hayati Dalimonte MIKOM selaku dosen komunikasi FISIP Universitas Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ibu dosen? Alhamdulillah. Linda sehat, Linda? Sehat. Oke, luar biasa. Bang Fajar sangat sibuk sekali aktivitas rutinitas sampai juga tadi saya sempat menanti-nanti apakah sang sekretaris DPD Demokrat ini kemudian bisa datang ke sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, Bang ya. Alhamdulillah. Kalau di pemilihan gubernur tahun lalu 2014 Demokrat menangkan di pemilu tersebut, apakah di Pilkada serentak juga ini menjadikan modal untuk kembali menang? Alhamdulillah, kemenangan Mas Ridho dan Pak Bahtiar di dalam Pilgub 2014 itu memang menjadi modal yang sangat besar bagi keluarga besar Partai Demokrat khususnya untuk kembali tampil secara maksimal di dalam Pilkada serentak pada tahun 2015 ini. Dan kerja-kerja politik terus dilakukan oleh seluruh jajaran, terutama di 8 kabupaten kota yang akan melakukan pilkada. Saya agak terlambat hari ini, mohon maaf, karena ini tadi saya mewakili Ketua DPD, Mas Ridho Fikardo, itu menandatangani kerjasama survei untuk menyambut pilkada dengan SMRC. Kebetulan acaranya agak molor, maka saya agak terlambat hadir ke sini. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat bersungguh-sungguh di dalam menghadapi pilkada serentak di 2015 ini. Bang Fajar, sejauh mana Partai Demokrat memanfaatkan kemenangan yang kemarin di 2014 ini untuk maju lagi dan di 2015 ini Pilkada serentak? Jadi begini, Partai Demokrat kan kemarin mengusung Pak Ridho dan Bang Bahtiar itu kan tidak sendiri. Kita juga dengan partai-partai yang lain, koalisi. Selain itu kita juga punya tim-tim relawan. Nah, tim-tim relawan kita dari kemarin Pilgub itu terus kita bina. Hingga ini juga akan menjadi kekuatan ekstra bagi kader dan struktur Partai Demokrat menghadapi pemilu. Baik, pembinaan tim relawan tersebut sejauh mana, Bang? Perawatan pembinaannya? Perawatan pembinaan alhamdulillah berjalan dengan baik. Selama ini, jadi di luar struktur partai kita juga minta kepada Ketua DPC setiap kabupaten untuk juga melakukan komunikasi-komunikasi secara intensif dengan seluruh jaringan yang pernah berjuang untuk Ridho Bahtiar. Mohon maaf nih Bang, apakah ketika saat ini calon yang dibawa yaitu Pak Ridho Fikardo sekarang memegang ya kan menjadi gubernur, apakah itu juga menjadi sarana, katakan tanda kutip mohon maaf ya kan, untuk memuluskan kemudian program-program ataupun yang tadi perawatan-perawatan tadi ke 8 kabupaten kota seperti itu? Enggak, jadi begini, Pak Ridho Fikardo itu bisa menempatkan diri pada saat mana sebagai gubernur, pada saat mana sebagai ketua partai. Jadi suatu saat beliau baru jadi gubernur, kawan-kawan wartawan tanya kepada saya, Bang, itu Pak Ridho kok kami tanya wawancara soal politik, soal partai nggak mau. Saya kasih tahu, memang beliau berkomitmen dengan saya bahwa Bang Fajar, kalau saya sedang tugas sebagai gubernur, ketika ditanya persoalan partai, maka saya tidak akan jawab dan semua urusan partai ke Bang Fajar untuk menjawab itu. Begitu juga suatu saat ketika rapat di Partai Demokrat, begitu keluar, ditanya sama kawan-kawan wartawan, bertanya pertama soal politik, yang kedua soal PJ Bupati siapa ini nanti Pak. Beliau bilang, tanya Pak Ridho nanti di kantor gubernur, bukan di sini. Gitu. Artinya beliau profesional betul dalam menempatkan posisinya dan
Dan beliau juga saya yakin walaupun PJ dan lain sebagainya itu merupakan kewenangan beliau sebagai gubernur, tetapi beliau adalah orang yang taat aturan. Contoh misalnya, ini dalam proses penjaringan pilkada ini saja kita punya aturan, termasuk survei. Ini setelah penyampaian visi misi kan survei. Nah, alhamdulillah hari ini kita nanda tangan itu. Artinya banyak tolok ukur yang harus kita lakukan sebelum menentukan si A atau si B yang akan kita usung. Dan Pak Ridho sangat taat pada itu. Baik, Gitu. mengenai tolak ukur untuk penjaringan si A, si B, calon dari internal ataupun eksternal, apa saja yang menjadi tolak ukurnya, Bang? Misalnya begini, kita mulai dari survei ini kita bisa lihat, dari visi misi kita bisa melihat, dari survei nanti kita lihat popularitas, elektabilitasnya sejauh mana. Setelah itu kita juga akan melihat jaringan Itu poin sosial. pertama, popularitas, elektabilitas, poin pertama. Dari situ kan kita bisa melihat. Baik. Kita bisa sidik. Misalnya seperti, mohon maaf ini, alhamdulillah betul bahwa yang daftar di Partai Demokrat ini banyak betul. Kemarin di 8 kabupaten itu yang mengambil berkas itu 89 orang. Oh, Walaupun luar yang biasa. mengembalikan berkasnya hanya sekitar 53. Sudah kelihatan untuk di bulan Juni nanti yang bakal digadang-gadang? Insya Allah. Sudah kelihatan? Sekarang makanya ini akan survei. Iya, Survei yang insya Allah nanti awal Mei, yang baru saya tanda tangan beberapa waktu lalu gitu, insya Allah awal Mei. Dari situ nanti akan kelihatan. Dari situ kan kita sesuai aturan partai itu kita akan usung nanti itu 2 pasang Ya. untuk kita rapatkan di PP. Nah, artinya dari situ nanti kan akan kelihatan misalnya si A, si B, potensi elektabilitas, popularitasnya bagaimana. Kita akan lakukan juga kajian lagi. Jaringan sosialnya bagaimana? Jaringan politiknya bagaimana? Karena ada persoalan begini, Mbak. Di 8 kabupaten ini Partai Demokrat harus koalisi. Karena tidak memenuhi kuota 20%. Ya. Ya kan gitu. Nah, otomatis calon ini elektabilitas bagus, popularitas bagus, visi misinya satu visi misi dengan kepemimpinan Pak Ridho. Ini sangat penting, ini saya tekankan. Ya. Karena begini, gubernur ini kan bawa semua kabupaten kota. Beliau misalnya punya program prioritas infrastruktur. Ketika bupati atau wali kotanya tidak punya prioritas yang sama, maka akan terjadi kesenjangan. Oleh karena itu salah satu syarat tidak tertulis yang harus dilakukan, makanya kita telah semua visi misi adalah mensinkronkan, mensinergikan program provinsi bagaimana, program yang dia bawa untuk kabupaten kota bagaimana. Ini sangat penting karena kita ingin pemerataan pembangunan 5 tahun kemudian Pak Ridho. Baik, nanti saya akan tanyakan juga di 8 kabupaten kota itu siapakah calon-calon kuat dan koalisinya siapa-siapa aja. Tapi saya ke Ibu dosen dulu, Linda. Ya. Apakah kemudian jenis komunikasi atau karakter komunikasi yang dibawa oleh Partai Demokrat ini sudah tepat untuk bukan sudah tepat, tapi bagaimana kalau menurut Linda menuju ke pilkada serentak ini? Menurut saya dari kacamata akademisi, dari sisi komunikasi politiknya, berdasarkan penjelasan Bapak Fajar tadi, kalau memang sudah terjadi hal-hal yang berkesinambungan seperti itu, sudah memenuhi persyaratan dan prosedur, sudah fit and proper ya Pak ya, mungkin bahasanya ya. Fit dan proper seperti apa kalau menurut Linda? Ya berdasarkan teoritis sudah terjalankan, praktek di lapangan segi praktisnya sudah dijalankan. Ya kita tinggal melihat saja bagaimana nanti dinamika yang terjadi di masyarakat, respon feedbacknya seperti Kalau apa. boleh diambil satu contoh saja yang komunikasi yang dilakukan terhadap masyarakat, Lampung khususnya? Ya terlihat dari contoh gampangnya saja sosialisasi. Bagaimana tadi perawatan apa tadi bahasanya? Ya, perawatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Ya, untuk, perawatan yang dilakukan Partai Demokrat untuk memenangkan pilkada serentak memenangkan ini. pilkada, lalu bagaimana kemarin kader-kadernya supaya lebih di maintenance lagi, bagaimana di endorsementnya seperti apa agar supaya lebih loyal dan supaya lebih bisa mengusung nama baik meskipun tadi sudah dikatakan meskipun koalisi karena tidak memenuhi kuota, tetapi semua itu ada kemungkinan loh ya Pak ya, semua Ya. itu ada kemungkinan. Apakah itu kemudian sudah mumpuni untuk menuju pilkada serentak dari Partai Demokrat, Linda? Saya rasa sudah. Kacamata saya sudah. Ada beberapa persen kalau menurut Linda kemungkinan menang. Nggak apa-apa ya Bang, kita mengira-ngira kalau menurut Linda. Kalau saya Komunikasi sudah mumpuni, Iya. ya kan? Calon-calon saya rasa juga sudah luar biasa ya Bang Fajar ya, sudah disiapkan. asal ya kan? maintenance-nya bagus ya di atas 50% lah pastinya. Maintenance seperti apa yang bagus yang menurut Linda? Kalau misalkan saya minta 3 poin maintenance yang bagus dari Demokrat yang Linda lihat. Ya pertama, bagaimana Anda berkomunikasi secara efektif, bukan secara aktif ya, efektif kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana sosialisasi tersebut memang benar-benar masuk ke program-program yang langsung terasa di masyarakat.
Yang ketiga, calon-calonnya ini bukan hanya sekedar calon-calon untuk penaikan citra atau karakter saja, tapi memang calon-calon yang bisa membawa berkualitas, masyarakat untuk 5 tahun yang akan datang, begitu? betul, berkualitas dan tidak hanya sekedar pencitraan semata. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat ditahan dulu karena kita akan kembali setelah break berikut ini. Pariwara dulu. Aku sempurna denganmu, ku ingin habiskan sisa umurku. Tuhan, jadikanlah dia. Sisi lain seputar dunia politik 5% tuh masih tergolong prudent kalau pemerintah. terlihat beda, menghibur, dan menggelitik. Berapa mata uang lain tolong digabungkan. Politik Table hadir setiap Jumat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host. Ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sebuah garis batas dari kejadian perkara. Rangkuman peristiwa kriminal sepeda motor juga dirangkai dengan info seputar lalu lintas. Semua dibahas dalam Polis Live. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative.
Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, kita masih melanjutkan pembicaraan kita mengenai Demokrat. Ini Partai Demokrat yang tahun 2014 memenangkan pemilihan gubernur. Apakah di pilkada serentak nanti tetap akan maju dan tetap menjadi pemenangnya, begitu ya? Di segmen 2 kali ini saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bang Fajar beserta dengan Linda, Ibu dosen komunikasi dari UBL ya. Bang Fajar, sebelum kita membahas masalah Bang Fajar bilang di depan bahwa sudah ada yang mendaftar begitu banyak dari 87 begitu ya, Bang ya, yang mendaftar. Apakah ini sudah kemudian dari kader, dari eksternalnya berapa, kemudian internalnya berapa? Jadi begini, itu memang pendaftaran itu kan ngambil formulir. Setelah itu sesuai dengan persyaratan semua mengembalikan berkas. Pengembalian berkasnya kita verifikasi. Yang lolos verifikasi kita berikan kesempatan di dalam penyampaian visi misi. Nah, yang lolos verifikasi ini di 8 kabupaten itu sekitar 43 orang. Karena seperti Metro saja 14 orang gitu ya sebagainya. Nah, dari penyampaian visi misi itu verifikasi lolos, kita berikan kesempatan penyampaian visi misi. Setelah itu sekarang itu kita akan menghadapi survei. Dari survei itu nanti kita akan lihat, karena kita akan kerucutkan hanya 2 pasang nanti. Kita akan lihat gitu siapa yang punya popularitas, elektabilitas, akuntabilitasnya bagus, itu akan kita lihat. Nah, dari itu nanti hasil survei itu nanti setelah kita lihat, kita akan lakukan lagi kajian-kajian fit proper test. Artinya begini, kita akan diskusikan dengan yang secara potensial untuk maju, untuk menang. Itu ada menyangkut juga, selain kita juga lihat visi misinya, sinkronisasi dengan program Gubernur Ridho Fikardo ini, juga kita akan lihat jaringan sosialnya bagaimana. Jaringan politiknya itu tadi, termasuk untuk koalisinya partai lain, pendukung kita siapa. Sudah itu juga daya dukung lainnya termasuk kesiapan finansial, kesiapan ini juga akan kita diskusikan nanti dengan siapa yang akan kita usung. Jadi proses siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat ini masih berjalan. Jadi yang isu yang beredar saat ini bahwa sepertinya Demokrat sudah mengambil nih nama-nama ya kan, sudah menentukan nih calon-calon ataupun bakal calon kuat untuk kada ini, belum ya Bang ya? Belum masih proses. Bisa diklarifikasi, jadi belum ini. Belum ada. Jadi itu kalau ada yang ngaku sudah didukung Partai Demokrat atau didukung Pak Gubernur, ini enggak benar itu. Karena Pak Ridho Fikardo sendiri sebagai ketua DPD juga beliau taat pada aturan. Tapi kalau boleh tahu di 8 kabupaten kota ini yang untuk calon kada yang kuat, kira-kira boleh nggak diprediksi siapa Bang? Kita akan maksimalkan kesemuanya. Kesemuanya. Jadi begini, kita itu melihat begini, Pak SBY sendiri menyatakan bahwa kita prioritaskan kader. Artinya kader partai, makanya sekarang ini banyak kader ini. Di kota Bandar Lampung ini saja ada 8 kader Partai Demokrat yang maju, yang nyalon, baik untuk wali kota maupun wakil. Ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi di Partai Demokrat itu jalan bagus. Dan Ketua DPD dalam hal ini Pak Ridho Fikardo memang memberikan kesempatan yang sama pada semua kader yang merasa berkemampuan untuk maju. Tidak ada dihalang-halangi, dipersilahkan. Siapa yang izin pengen ngambil formulir atau daftar dipersilahkan. Nah, ini menunjukkan. Tetapi dalam prosesnya nanti, ketika setelah proses survei kita diskusikan, ada tim 6 yang dibentuk oleh Partai Demokrat, tim 6 dari 2 dari DPC, 2 DPD, 2 dari DPP. Ketika kita sudah rapat tim 6, kita rekomendasikan pada DPP. Begitu DPP menentukan A, maka seluruh barisan Partai Demokrat hanya satu kata, mengamankan, memenangkan siapa yang direkomendasi. Jadi semuanya menyatu lagi. Baik. Nah, terkait dengan kader yang berkemampuan itu adalah begini. Kalau memang kader kita potensial untuk menang, dengan kerja-kerja politik yang tetap beretika, santun, dan cerdas bagaimana fatsun Partai Demokrat, maka itu yang akan kita dukung. Tetapi kalau ada calon lain dari eksternal yang punya potensi untuk menang, dengan satu komitmen yang paling penting adalah mensejahterakan masyarakat secara konkret, sudah itu tentunya punya semangat mensinergikan dengan program-program Gubernur Pak Ridho Fikardo, tidak ada salahnya kita akan dukung. Pada saat melakukan survei untuk katakanlah yang calon kada yang kuat, katakan seperti itu, hal-hal yang paling harus diperhatikan, poin yang harus diperhatikan untuk calon-calon kada ini apa saja Bang? Ya, kita akan melihat elektabilitas, popularitasnya sejauh mana di masyarakat. Sudah itu khusus untuk incumbent, kita akan melihat sejauh mana ini kepuasan
masyarakat terhadap incumbent. Ini juga satu penilaian yang juga sangat penting bagi incumbent. Pada saat survei diperhatikan juga nggak finansial, Bang? Pada saat survei tidak. Itu nanti setelah hasil survei baru kita fit proper test, kita panggil yang kira-kira berpeluang untuk ini, baru kita peta-petakan, gitu untuk bicara tentang daya dukung itu tadi kan. Gitu. Kriteria ataupun mekanisme pada saat survei juga sama berlaku dengan di 8 kabupaten kota tersebut ya, sama halnya yang sama. yang Jadi dilakukan. kita makanya gini, kalau untuk survei, kenapa kita kerjasama dengan SMRC? Iya. Yang menentukan lembaga survei itu DPP. Gitu. Yang menentukan lembaga survei adalah DPP, yang DPP meyakini ini adalah lembaga survei independen yang tidak bisa diatur-atur, dan itu selama ini juga begitu. Yang alhamdulillah sore tadi jam 3 baru saya tanda tangan mewakili ketua DPD, gitu. Nah, jadi yang menentukan DPP dan ini langsung di 8 kabupaten. Insya Allah mulai awal bulan Mei ini dan insya Allah akhir Mei kira-kira kita sudah punya gambaran. Udah siapa calon-calonnya ya? Hingga sebelum itu kan pendaftaran 26 sampai 28 Juni. Insya Allah pertengahan Juni siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Baik. Dan sekali lagi kalau misalkan saya boleh tanya, memang punya keyakinan kuat untuk menang di Pilkada serentak nanti Demokrat? Iya, punya keyakinan. Kami optimis siapapun yang diusung oleh Partai Demokrat akan memenangi Pilkada. Oke, Mbak Linda, kalau dari pengamatan Mbak Linda nih selaku dosen komunikasi ya dari FISIP Universitas Bandar Lampung, partai mana saja komunikasi politiknya baik dan dapat menjadikan modal untuk maju dalam Pilkada serentak ini? Nggak perlu nyebut merek ya, saya rasa. Disebut juga nggak masalah. Tetapi yang jelas partai-partai yang memang sekarang sudah bergerak, yang sudah mulai bergerak duluan dengan program-program yang bisa dikatakan program-programnya itu yang make sense, yang masuk akal. Program yang masuk akal tuh kalau menurut Linda yang seperti apa nih? Yang langsung berkenan dengan masyarakat? Yang seperti tadi, memang langsung menyentuh masyarakat. Lalu tidak manipulatif. Kalau boleh diambil satu program yang make sense? Kalau yang sudah berlaku di Bandar Lampung saat ini? Langsung terjun ke masyarakat, mendengarkan apa aspirasinya, ya seperti kita kalau dalam mata kuliah saya seperti melakukan kegiatan CSR, tetapi melakukan kegiatan CSR ini adalah dengan people development, bukan hanya kalau seperti yang kita sekarang lihat. Kalau saya boleh mengkritisi program BLT memberikan bantuan langsung tunai itu tuh bisa dikatakan kurang efektif. Sudah dikasih uang apa, efek setelahnya apa. Tetapi kalau yang kita berbicara dalam program-program yang memang untuk people development, jadi kita sudah kasih modal, selanjutnya mereka bisa mengembangkan modal tersebut dengan jauh lebih baik lagi, mengembangkan karakter masyarakat agar lebih berkualitas lagi. Ya saya rasa adalah sekarang yang sudah mengangkat tema-tema seperti itu ya. Kalau bisa kita lihat sekarang, karena saya di wilayah Kota Bandar Lampung, saya melihatnya seperti ada program-program Smart City atau apa seperti itu. Nah itu Smart City Artarto berarti. Oh gitu ya. Ya kemungkinan kalau memang smartnya tuh benar-benar smart dan benar-benar dijalankan ya, itu memang bermanfaat untuk masyarakat banyak seperti itu. Luar biasa sih, mengajukan pertanyaan lagi, tetapi kita harus break dulu ya. Jangan kemana-mana Linda, jangan kemana-mana Bang Fajar. Pemirsa News TV Lampung Inspiring and Informative, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Tamu Hari Ini. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sisi lain seputar dunia politik persen tuh masih tergolong prudent kalau pemerintah. terlihat beda, menghibur, dan menggelitik. Mata uang lain ya, kalau digabungkan. Politik Table hadir setiap Jumat pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung.
situasi terkini tentang Lampung. Kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Seluruh aksi penyelamatan ini memakan waktu Hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. Ini adalah Rangkuman berita terbaru, tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal seumur hidup. olahraga, dan informasi ringan sehari penuh. Raiden melakukan perlawanan dengan cara yang sangat iNews keras. Malam hadir pada hari dan jam berikut hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Memastikan hari Anda penuh informasi terbaru, disampaikan langsung setiap 1 jam. Cepat, aktual, dan update. iNews terkini. Hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sebuah garis batas dari kejadian perkara. Rangkuman peristiwa kriminal sepeda motor juga dirangkai dengan info seputar lalu lintas. Semua dibahas dalam Polis Live. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Acara ini bisa Anda saksikan juga melalui YouTube. Tinggal diklik saja YouTube, kemudian ketik tamu hari ini. Dan kita langsung masuk ke segmen 3 ini adalah profilnya Bang Fajar. Fajrun Najah Ahmad. Asik ya namanya, luar biasa. Bang, selama Yudit tahu ya kan bergerak di media, katakan seperti itu. Abang adalah yang senior ya kan, dari wartawan sampai ke politisi. Cerita sedikit sih Bang perjalanan Abang. Ya, jadi profesi saya memang wartawan. Sampai sekarang pun profesi saya wartawan. Dari situ sisi wartawan itu kan kita punya fleksibilitas yang tinggi dengan berbagai kalangan, dengan tetap menjaga idealisme kita. Di sisi lain, sebagai anak muda pada waktu itu saya juga belajar berorganisasi, mulai dari PMII ke KNPI, ke AMPI, dan lain sebagainya, termasuk di NU. Itu semua adalah proses bagaimana kita bisa hadir di semua lini dengan juga menerima yang ada di lingkungan kita. Dari pelajaran-pelajaran kehidupan itu akhirnya tahun 2005 saya masuk Partai Demokrat dengan posisi wakil sekretaris pada waktu itu. 2009 saya menjadi sekretaris. Jadi alhamdulillah ini Allah ngasih sesuatu yang luar biasa bagi saya. Saya ini menjadi sekretaris 3 orang. Saya pernah menjadi sekretaris Pak Zulkifli Anwar, Bupati Selatan. Sudah itu saya menjadi sekretarisnya Pak Edi Sutrisno ketika beliau wali kota. Dan alhamdulillah sekarang ketua DPD saya itu gubernur. Artinya ini semua bahwa sebuah anugerah, kepercayaan dari Allah, amanah yang ini, dan ini sesuatu yang membanggakan sekaligus juga tantangan bahwa
saya harus melakukan hal-hal yang terbaik bagi kepentingan masyarakat melalui Partai Demokrat, terutama juga untuk membantu tugas-tugas ketua DPD yang sekarang gubernur, gitu, supaya lebih maksimal lagi. Bang, kalau boleh tahu apa sih kunci suksesnya dari wartawan kemudian sangat menggemari hal seperti itu dan sekarang dipercaya dan diamanahkan DPD Demokrat? Sebetulnya sederhana saja, kuncinya itu ikhlas. Kuncinya ikhlas saja. Kita jalani hidup ini dengan ikhlas, kita lakukan hal-hal dengan ikhlas, kita laksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan ikhlas. Kuncinya cuma itu saja kalau saya. Abang, kalau tidak salah Abang terlahir dari kaum Nadlin ataupun Nadatul katakanlah. Mengapa kemudian memilih Demokrat? Biasanya kan dari memilih PKB ataupun. Jadi begini, memang betul saya dari keluarga besar NU. Kalau PKB, P3 itu sudah jelas bahwa itu adalah keluarga besar dari NU. Tetapi jangan lupa bahwa falsafah NU itu setelah kembali ke kita adalah NU itu ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Artinya kita justru menyebar, ada di mana-mana. Saya di Demokrat, ada sebagian yang di Golkar, ada sebagian di Gerindra, ada sebagian di Perindo dan lain sebagainya. Ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Yang tidak kemana-mananya ini maksudnya? Maksudnya begini, bahwa NU-nya tidak boleh berpihak kepada salah satu partai. Bahwa PKB itu merupakan anak dalam tanda petik bagi NU itu betul. Tetapi secara struktur partai akan salah manakala pimpinan NU itu mengarahkan warga Nahdliinnya kepada salah satu partai walaupun itu PKB. Bang, apakah kemudian perjalanan karir Abang mulai dari wartawan, katakan sampai sekarang menjadi politisi ya seperti itu ya, sampai tiga pimpinan pada waktu itu, kantornya juga sempat pindah-pindah ya, seperti itu ya Bang. Modal utamanya bisa dibilang sebagai wartawan atau bekal organisasi dari Abang masih muda dulu. Ya sekarang juga tetap masih muda sih Bang, makanya saya bingung ya. Sebetulnya nggak muda juga, saya udah 51 tahun. Iya, tapi memang kalau di Demokrat tuh mungkin ya Linda ya, memang figurnya tuh luar biasa ya. Yang masih muda-muda, berkarakter, iya seperti ya SBY. Intinya begini, bahwa profesi memang menunjang, terutama di dalam kita punya jaringan di berbagai hal. Wartawan kan bisa masuk mana saja, sepanjang itu juga sesuai dengan kita tetap jaga etika profesi kita. Dan pengalaman di organisasi kepemudaan juga mendukung untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada saya, hingga di dalam menjalankan tugas-tugas di dunia politik kita juga alhamdulillah ya bisa terjaga. Organisasi yang pernah Bang ikuti dari muda dulu, dari pada saat remaja katakan sampai dengan sekarang boleh? Saya mulai share. dulu dari remaja Islam Masjid di Masjid Darussalam Kedaton. Setelah itu saya kuliah, saya di PMII. Aktif di PMII. Sudah itu saya di KNPI, juga sempat di AMPI. Saya juga pernah wakil sekretaris NU Lampung gitu. Jadi dan tetap aja ujung-ujungnya masih beli Demokrat juga ya. Iya, Ada alhamdulillah. tetap di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Seperti itu Bang. Moto hidup Abang apa sih Bang? moto hidup saya ya kita syukuri aja. Itu saja. Karena hidup adalah anugerah. Ya. Hobinya apa Bang? Hobi Bang Fajrul? Hobi saya, hobi saya hobi saya nonton. Kalau saya lihat batu cincin, sekarang kan Hobi lagi saya musim nonton, itu. makanya kalau Nonton film apa tuh Bang? Film-film apa saja, kebetulan hobi saya dengan Action istri saya atau? sama, action. Jadi kalau satu minggu itu pasti entah malam Sabtu, entah malam Minggu, saya pasti dengan istri saya pasti nonton. Jadi nanti kalau kita di belakang kamera ini kita akan berbicara lagi mengenai Fast and Furious yang sekarang ya. itu kan sekarang lagi. Itu anak saya ngajak nonton sampai sekarang belum sempat. Allahu Akbar. Karena dia sekolah Sabar kan. ya nak ya. Untung Sabar, belum Nak. turun ya, masih ada. Luar biasa ini tadi. Terus bagaimana nih peran sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung dalam Pilkada serentak tahun ini? Jadi begini, saya dengan kesibukan Pak Ridho sebagai gubernur, tentu saya punya tugas untuk memanage seluruh proses penyaringan hingga nanti keluarnya rekomendasi. Dan tidak selesai sampai di situ. Saya juga ditugaskan beliau bersama kawan-kawan yang lain
itu untuk membentuk tim pemenangan, mempetakan politik, pesta politik yang ada di wilayah masing-masing, hingga kita ngambil langkah-langkah yang taktis strategis untuk memenangkan calon kita. Intinya bahwa kalau banyak kawan-kawan nanya, kok Bang Fajar nggak maju pilkada? Saya bilang, Ketua DPD perintah pada saya, Bang, jaga partai, lakukan kerja yang terbaik untuk sukses pilkada. Itu perintah beliau dan saya patuh. Iya, itu tadi pertanyaan saya harusnya, kenapa Abang nggak maju, Bang? Saya tahu itu mau ditanya, makanya saya duluan. Menjaga amanah ya Pak, Iya. menjaga amanah. Makanya saya sampaikan duluan. Ikhlas tadi ya mungkin ya? Ya ikhlas Boleh saja. satu. Yakin saja bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan kepada kita, itu pasti yang terbaik. Bahwa itu kenyataannya hari ini atau besok itu lain masalah. Kalau pemetaan dan penjaringan tadi oke. Kita cut dulu karena sudah ada tanda-tanda buat iklan. Jangan kemana-mana. iNews TV Lampung, inspiring and informative akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, oh, seperti udara yang ku Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sebuah garis batas dari kejadian perkara. Rangkuman peristiwa kriminal Sepeda motor juga dirangkai dengan info seputar lalu lintas. Semua dibahas dalam Polis Live, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Seluruh aksi penyelamatan Hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. iNews Malam hadir pada hari dan jam berikut. di Tunisia. iNews TV, inspiring and informative. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama satu pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Memastikan hari Anda penuh informasi terbaru, disampaikan langsung setiap 1 jam. Cepat, aktual, dan update. iNews terkini. Hadir pada hari dan jam berikut.
iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host. Ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa iNews TV Lampung Inspiring and Informative di segmen kali ini akan sedikit mengurai dan membongkar profil dari ibu dosen yang muda. Dosen muda tapi sangat besar andilnya. Gitu bukan khasiatnya, ya kan? Bisa saja. Linda sebagai dosen komunikasi FESIP UBL, Iya, katakan UBL. seperti itu. Apa sih yang paling terkesan menurut Linda selama menjadi dosen komunikasi tersebut? Pertama, yang menghadapi mahasiswanya, karena kan karakternya berbeda-beda. Terus kita harus menyesuaikan bagaimana ya supaya kita bisa menyampaikan teori, materi, dan sesuai dengan daya penangkapan mereka. Pernah nggak Linda sampai nggak bisa tidur, sampai nggak enak makan karena dalam menyampaikan materi, atau ada yang belum selesai, ada yang masih nyangkut, katakan? Pernah nggak? Sering sekali, awal-awal masih sering seperti itu. Terus kalau semakin ke sini sih ya karena sudah terasa dengan sudah sering lah ya. Tetapi ya itu, saya tuh sering diprotes mahasiswa kalau misalnya waktu mengajar itu hanya dikasih waktu 100 menit. Tapi saya bisa sampai 120 bahkan 150 menit. Amalnya lebih banyak ya? Bukan begitu juga, karena saya merasa saya ini Bahasan berhutang. materinya. Saya berhutang materi dan saya harus menyampaikan kepada kalian. Kalau tidak nanti ditagih saya di sana. Oke, luar biasa ibu dosen muda ini. Dan saat ini memang tinggal menunggu waktunya saja untuk mengabdikan diri di Kemenkominfo tadi ya. Oh iya. Oh iya, tinggal menunggu ini kita itu. buka lagi. Linda, katanya Linda punya hobi traveling dan membaca buku, ya kan? Travelingnya sampai sejauh mana? Kemudian ada kesan-kesannya yang paling menarik pada waktu menjalankan hobi traveling itu apa? Dan kalau traveling itu ya traveling bersama keluarga sih kalau saya kebanyakan. Kalau traveling sendiri sih belum berapa banyak pengalaman. apalagi bersama pasangan belum ya, karena Oh, untuk belum. Anda ketahui pemirsa, ini sedang mencari pasangan, ya kan? Jika Anda merasa punya Sudah, kriteria, segera ambil formulirnya di Sudah iNews TV out of Lampung. topic ini, sudah out of Alright, topic. alright. Linda, kalau baca buku yang terakhir dibaca adalah apa? Kebetulan alhamdulillah tadi diberi bukunya Pak Nur ya. Menyesal. Produser saya. Iya, Pak Nur Islam, menyesal tidak sholat berjamaah, seperti itu, menyesal tak sholat berjamaah. Tetapi kalau ditanya saya hobinya apa ya, yang sesuai dengan kajian ilmu ya, intrik-intrik dalam ilmu komunikasi, perkembangan teorinya, dinamika komunikasi ini kan sangat Penulis luas buku yang sekali. paling favorit buat Linda? Kalau science fiction, saya suka sekali membaca science fiction untuk hiburan saya, yaitu dari Dan Brown. Ya. Karena apa? Di situ banyak Linda milih science fiction itu karena apa? Ya karena di situ benar-benar banyak fakta-fakta yang selama ini tidak kita tahu, dan di situ dijelaskan dengan gamblang, Diuraikan itu yang secara membuat detail. saya wow baru tahu ya, seperti itu. Dan sekarang pengarang Harry Potter juga siapa itu J.K. Rowling juga membuat novel-novel untuk seperti detektif, itu juga menarik menurut saya. Untuk hiburan di sela-sela membaca buku-buku yang berkaitan dengan kajian ilmu ya, saya lebih memilih menuju ke science fiction seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau tadi kan kita tanya nih moto hidupnya Bang Fajar, ya kan? Kalau moto hidupnya Linda apa nih? Just be good. Itu Punya arti? baik-baiklah Anda hidup, berbuat baiklah, Itu berniat baik. bukannya terkesan berbuat klise baik. gitu? Kalau bagi orang klise ya saya tidak tahu, tapi kalau bagi saya ya berniat baiklah, berucap baiklah, berbuat baiklah, insya Allah hasilnya baik. Itu saja. Jadi just be good. Itu saja. Terus kalau yang Linda lihat nih untuk pilkada serentak saat ini, untuk komunikasi juga dari masing-masing partai besar, katakanlah untuk dari masing-masing calon, katakanlah calon kada yang Linda lihat untuk pilkada serentak ini seperti apa sejauh ini? Kalau sekarang mungkin belum terlihat ya Pak ya, belum terlalu terlihat karena kan seperti yang diutarakan juga belum ada dari partai penunjukan secara langsung siapa-siapa. Tetapi kalau Dari independen juga belum bisa diraba iya ya? belum bisa. Cuman kalau yang memang sudah beriklan, berpublikasi, itu bisa kita lihat. Seperti yang kalau kemarin saya sampaikan, mungkin nanti setelah Lebaran baru
bombastis mungkin baru bisa terlihat di situ. Siapa-siapa calon yang memang mumpuni. Tapi ya siapapun itu, saya mah percaya saja ada yang mengatur, ada yang maha mengatur segala-galanya. Jadi siapapun itu nanti yang dicalonkan, bagaimanapun kansnya, ada yang tidak terduga, bahkan tiba-tiba muncul, ya berarti memang beliaulah yang terbaik untuk memimpin kita pada masa itu. Sejauh ini, kalau kita melihat pemilu ataupun pemilu sebelumnya dengan pilkada serentak nanti, komunikasi yang terjadi itu ada perbedaan nggak? Berbeda, sekarang sih lebih bagus lah, lebih itu. Karena budaya organisasinya Lebih bagus maksudnya lebih santun gitu? bukan hanya lebih santun, ya lebih santun iya, lalu lebih budaya Lebih efektif? organisasinya tuh sudah tertanamkan dengan baik gitu. Jadi kalau kita melihat pola-pola komunikasi politik itu sudah belajar dari yang terdahulu. Nah, kalau Jadi kita sudah bicara masalah teredukasi komunikasi seperti politik itu. dan tertanam dengan baik, bagaimana dengan kalau menurut Linda dengan Golkar dan P3? Golkar dengan P3. Oh, yang Isu dualisme internal yang ya. baik, Aduh, mohon maaf ini saya Iya. juga kurang mengikuti isu tersebut, cuman ya kalau dualisme itu ya diselesaikan secara kekeluargaan saja mungkin ya. Ujung-ujungnya juga akan damai, mungkin seperti itu. Iya, Ya? namanya juga masih satu rumah ya, masa mau bertengkar terus ya, mungkin seperti itu. Ya, saya tidak bisa berkomentar banyak untuk masalah politik seperti itu aja Tapi sih. kalau sejauh ini calon-calon yang mungkin dari independen, katakanlah memang dari partai-partai besar gitu yang melakukan komunikasi terhadap masyarakat ataupun user langsung gitu kan. Kalau Linda lihat memang sudah kena dan apakah kemungkinan ada juga black campaign yang Linda lihat ya? Udah mulai pasti ya. Black campaign tuh akan selalu ada, tidak akan pernah berhenti. Karena bagaimanapun juga orang akan memanfaatkan semua celah untuk mencapai tujuannya. Ada lagi nih Linda, terkait masalah yang katanya digodok nih untuk yang money politik yang sebesar 50.000. Oh, Nah, itu kalau Linda melihat itu seperti apa nih? ya begini aja. Tapi sih, belum Mbak. disahkan. Begini. Kita akan melihat kualitas orang yang melakukan money politik. Kalau dia sudah melakukan money politik, semestinya masyarakat itu sudah cerdas. Ketika itu disahkan nanti, ya oke. Ketika itu disahkan nanti, siapa yang diuntungkan? Kalau money politik diuntung, Disahkan nanti yang sebesar 50.000 itu. yang jelas masyarakat lah yang menerimanya. Tapi Gitu. bisa kita lihat aja, kalau orang sudah berbicara tentang money politik ya, kita sudah tahu artinya kualitas diri mereka sudah tidak mumpuni lagi, sehingga mereka harus mengeluarkan ekstra. Ekstranya mungkin dalam berbentuk-bentuk gratifikasi seperti itu. Kalau dari pribadi saya ya, mungkin kalau orang lain punya pendapat lain ya saya persilahkan. Jadi kan saya netral dari sisi dinamika masyarakat, teori dan bagaimana yang saya pelajari seperti itu. Sejauh ini masyarakat suka yang mana, Linda? Yang pasti masyarakat suka uang. Pasti masyarakat suka uang. Apalagi Indonesia dengan negara bisa dikatakan tingkat kesusahannya, ekonominya yang masih kurang, pastinya mereka harus mengenyangkan perut dulu, baru bisa mencerdaskan kepala. Itu berarti masih ada kemungkinan untuk orang yang finansialnya lebih dominan gitu akan memenangkan di 5 tahun ke depan? Kemungkinan pasti ada, tetapi kemungkinan itu seiring berjalannya waktu, seiring masyarakat sudah teredukasi, kemungkinan tersebut akan semakin kecil. Baik, dan seiring itu pula kita harus break. Kita akan masuk ke segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan Seluruh aksi penyelamatan Hadir ini langsung dipatuhi di tengah kesepakatan istirahat malam Anda. kali untuk iNews Malam hadir pada hari dan jam serta berikut. di Tunisia. iNews TV, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz, hadir Senin sampai Jumat, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Penyandang status tersangka. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Memastikan hari Anda penuh informasi terbaru, disampaikan langsung setiap 1 jam. Cepat, aktual, dan update. iNews terkini. Hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa, di segmen kelima kali ini kita akan mengajak Bang Fajar beserta dengan Linda selaku dosen muda dari UBL untuk bermain-main. Bermain-main di sini adalah menjawab pertanyaan saya dengan cepat sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Kita mulai dari sekarang ya. 3, 2, 1. Bang Fajar siap, Linda siap. Partai Demokrat. Bang Rido, Pilkada serentak. Menang. wali kota, Kongres Partai Demokrat Bandung, Surabaya. Komunikasi politik Partai Demokrat. Bagus. oke, Partai atau rakyat? Rakyat. rakyat, Pilkada menang atau kalah? Menang. menang, Komunikasi tersendat atau jalan tol? Jalan tol. jalan tol, Lembaga survei independen atau survei internal? Independen. independen, Pilkada berkualitas? pilkada berkualitas, Politik. Pilkada berintegritas adalah? akuntabel, Nah, demokrasi. Deklarasi rakyat. Sudah jelas ya, pilkada berkualitas itu apa? Kalau menurut Bang Fajar? Pilkada berkualitas itu adalah pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan Azas. ketentuan, aturannya, azas berdemokrasi yang sebenarnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan hak pilihnya. Bang Fajar, pilkada berkualitas. Kalau kita bicara pilkada-pilkada sebelumnya, apakah sudah berkualitas kalau di Lampung ini? Secara pelaksanaan sudah berkualitas. Secara partisipasi masyarakat bisa kita bilang juga berkualitas. Hanya masih ada hal-hal yang kita anggap masuk, misalnya oleh pelaksana dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran itu yang perlu kita perbaiki. Oleh karena itu kami menghadapi pilkada 2016 ini kita buka ulang pilkada dari tahun sebelumnya, termasuk Pilgub, apa saja yang dianggap pelanggaran, yang itu kita akan minimalisir, bukan saja dilakukan oleh Partai Demokrat, tetapi secara keseluruhan kita evaluasi. Dan saya juga secara pribadi sering diskusi baik secara pribadi dengan kawan-kawan di KPU, yang kebetulan sedang KPU ataupun di Panwas, kira-kira apa ini potensi untuk pelanggaran, supaya kami sendiri di Partai Demokrat juga meminimalisir itu akan kita lakukan.
Bang, kalau untuk pilkada serentak ini nanti, pemilu kada ini pasti Demokrat, tadi abang sudah bilang optimis lah, jelas maju lah, menang lah. Strategi bocorannya apa saja bang? Strategi bocorannya tentu yang kita dukung itu memang diinginkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Supaya nggak salah untuk mengambil yang didukung, mengadakan survei dulu tadi ya bang ya? Jadi kalau tidak survei tiba-tiba kita munculkan nggak mungkin. Kalau tiba-tiba saya bawa uang sekarung, tiba-tiba ini bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak laku itu. Di Partai Demokrat begitu. Nggak laku. Nggak. Jadi nggak bisa. Ada suatu saat ini ada cerita unik sedikit. Tiba-tiba ada kawan saya datang, kawan saya di kuliah dulu. Dia cerita dia daftar di salah satu kabupaten di Demokrat, katanya nanti ada yang menjanjikan sekian dengan bayar sekian bisa. Saya bilang nggak mungkin. Jadi, Partai Demokrat itu punya aturan, punya mekanisme, dan ini harus diikuti. Dia lolos verifikasi berkas, oke. Ketika visi misi tidak menyampaikan, kita batal. Tapi sebaliknya, penyampaian visi misi itu misalnya berkas oke, verifikasi selesai, penyampaian visi misi dia minta dimajukan. Karena ada kegiatan mau umroh seperti Pak Riko misalnya di Selatan, Ibu Kusnunia di Lampung Timur mau umroh, kita berikan. Tetapi harus menyampaikan. Ada salah satu orang yang daftar kita di Pesisir Barat, beliau kita sudah jadwalkan tanpa memberitahukan, tiba-tiba 2 hari kemudian telepon saya bahwa kemarin tidak berhalangan. Saya bilang koordinasi dengan DPC, karena tanggung jawabnya DPC. Ternyata di sana tidak ada pemberitahuan, maka kita Bang Fajar, sedikit lagi nih, apakah kemudian kalau finansial tadi saya bilang, saya punya segudang nih bang, tidak ada seri, orang-orang bilang seperti itu gitu kan, dan saya siap menerima petunjuk dan arahan, seperti apa itu? Tapi kalau tidak mengikuti proses, nggak bakal. Prosesnya itu tadi, pendaftaran, prosedur itu harus kita ikuti. Harus fit and proper. Iya. Ya tetap mengikuti petunjuk dan proses, berarti bisa diterima juga? Kalau calon kada, saya siap menerima. Ikutin semua proses, setelah itu kira-kira ada kesempatan untuk didukung, nah baru kita bicara di situ. Karena untuk pemenangan kita bikin program kan. Asik. Ketika bikin program A, B, C, D, maka itu akan ketemu kos politiknya. Baik luar biasa. Gini kita closing statement aja. Kalau dari Linda boleh nggak ini komunikasi yang katakanlah yang efektif ya untuk meningkatkan kepercayaan publik itu yang seperti apa sih? Yang efektif itu ya memang programnya tuh realistis saja lah. Realistis. Ya, program-program yang realistis saja dan yang memang tidak manipulatif. Sudah, itu saja dari saya. Oke, closing statement kita untuk tetap berjaya di pilkada serentak ini bang, apa bang? Bahwa masyarakat perlu tahu yang diusung Partai Demokrat nantinya itu pasti yang terbaik untuk masyarakat. Insya Allah. Amin. Itu ya, oke. Terima kasih banyak bang sudah hadir di studio dengan seabrek rutinitas. Salam hormat saya untuk Mas Ridho Fikardo, kemudian untuk semua kader di Demokrat juga Linda. Salam hormat saya untuk semua jajaran dosen-dosen yang ada di UBL. Anak murid jangan lupa juga ya, mahasiswa dan mahasiswi. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative, demikian perbincangan kita bersama dengan Bang Fajar Fajrun Naja Ahmad bersama dengan Ibu Linda, Ibu dosen muda juga. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi Anda. Sekali lagi mudah-mudahan di pilkada serentak ini dapat bisa ditemukan calon-calon pemimpin yang sangat memperhatikan rakyat, ya kan, bukan hanya mementingkan segelintir kepentingan elit politik. Yudit Samanta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.